Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Narika Fauziah dari kelas 2A dengan NIM 2400326. Nah, video ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini saya mengambil materi negara dan konstitusi. Nah, di sini tuh ada dua uh, pembahasan, yaitu negara dan konstitusi. Ada pengertian negara, terus unsur-unsur negara, sifat-sifat negara, tujuan dan fungsi negara. Yang kedua ada konstitusi, yaitu ada pengertian konstitusi, unsur-unsur konstitusi, dan perubahan konstitusi. Nah, kita mulai dari negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat, gitu ya, yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua itu ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada 3, yakni rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga ada pemerintahan. Rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Dan yang kedua itu adalah wilayah. Wilayah itu sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Dan yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan itu adalah sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada sifat-sifat negara. Yang pertama itu ada sifat memaksa. Sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Nah, jadi dalam hal memaksa ini tentunya tidak negatif. Bahkan di sifat memaksa ini untuk hal yang positif. Jadi untuk kebaikan warga atau masyarakat atau kitanya. Nah, yang kedua ada sifat monopoli. Sifat monopoli yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak yang lain. Yang ketiga itu ada sifat mencakup semuanya. Jadi sifat ini bermaksud bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara secara umum gitu ya, dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Jadi tidak ada tujuan negara gitu untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi setiap negara itu mempunyai caranya masing-masing untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Terlepas itu dari caranya seperti apa gitu. Nah, yang kedua ada fungsi negara. Satu, mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua itu ada meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, itu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar. Hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi juga berisi aturan-aturan yang fundamental tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan dalam negara. Yang seterusnya itu ada unsur-unsur konstitusi.
Nah, di unsur-unsur konstitusi itu terbagi menjadi 3. Yang satu ada membentuk struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua itu mengatur tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain. Jadi konstitusi ini mengatur gitu ya masing-masing lembaga negara yang ada di negara ini gitu. Terus hubungan juga tata kerjanya antara satu lembaga dengan yang lainnya agar terjalin komunikasinya gitu. Yang ketiga ada memberi jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Yang selanjutnya itu ada perubahan konstitusi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, yang kedua itu ada Konstitusi RIS, RIS gitu ya. Pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan ketiga ada UUDS 1950 itu ya. Dan pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945. Kembalinya dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 lalu di amandemen 4 kali pada 1999 sampai 2002. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu negara adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan keadilan bagi warganya. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua warganya. Konstitusi sebagai hukum dasar mengatur struktur negara, hak warga negara, serta pembagian kekuasaan. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga amandemen pada 1999 sampai 2002. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.